Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian bersama kami Komisi Masa. Bersyukur pada Tuhan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentu saja pandemi ini menolong kita untuk terus belajar berkomunikasi dengan baik. Mari kita sama-sama mendengarkan acara ini yang akan dipandu oleh Pendeta Arlianus dan tentunya saja yang terutama dari ahlinya yaitu Dr. Jimmy dan dari sisi teologi adalah Pendeta Daud. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kami, terutama pada sore hari ini. Kami yakin Engkau ada bersama kami dalam acara hari ini. Tuhan berkati Dr. Jimmy yang akan menyampaikan materi untuk kami terus dapat belajar berkomunikasi dengan baik. Tuhan berkati Pendeta Daud, Sevi Naibaho, dan juga Pendeta Arlianus Larosa, dan kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Bapak sekalian. Tentu saja saya juga sudah tidak sabar bagaimana mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Jimmy dan pada saat ini saya ingin menyerahkan langsung kepada Pak Arlianus sebagai moderator untuk kita dapat mengikuti acara ini dengan baik. Silakan Pak Arlianus. Ya, terima kasih Bu Yuli. Selamat sore. Terima kasih Bu Yuli. Selamat sore Bapak sekalian. Selamat sore Pak. Saya sangat senang memoderatori percakapan kita sore ini, ya, karena dua narasumber ini. Ya, tentu saja Dr. Jimmy yang akan menyampaikan presentasinya nanti. Seorang dokter spesialis bidang atau kesehatan jiwa yang sangat saya senang cara dia menjelaskan persoalan-persoalan. Ya, saya cukup mengikuti YouTube-nya. Dia seorang YouTuber ini, katanya. Ya. Dia menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, menjelaskan apa yang sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat dalam term tertentu misalnya, tapi difahami dengan keliru. Dan juga karena narasumber kedua kita, Pendeta Daud, yang saya semakin yakin akan menjadi orang yang akan memberikan perhatian pada Pak Sutri. Saya udah lihat gelagatnya belakangan ini. Jadi dengan dua orang, satu orang ahli bidang kesehatan jiwa yang juga masih anggota Kepaduri ya, Dr. Jimmy. Ya, di Kepaduri, dan ada pendeta yang sudah terlihat memberi perhatian untuk Pak Sutri. Saya sangat happy dengan itu. Artinya saya bisa pelan-pelan mengundurkan diri dari dunia Kang Aul yang seperti ini. Ya. Nah, Dr. Jimmy adalah bekerja sebagai profesional di Rumah Sakit Siloam di Bogor, dan Pendeta Daud bekerja juga di rumah sakit, bukan rumah sakit, di GKI Kepaduri. Anda sudah mengenalnya tentu saja. Nah, saya mulai, sebelum saya serahkan ke Dr. Jimmy, saya mulai percakapan kita dengan sebuah kutipan, bukan kutipan dari seorang ahli, tapi kutipan dari seorang anggota dari Baijim, yaitu saya kutip dari Pak Sutri Niko Mimi, kelihatannya ada di sini, ya. Dan yang ngomong ini adalah Ibu Mimi dalam sharingnya di kelompok Sutri. Dia mengatakan begini: komunikasi seperti semen yang melekatkan dua cinta antara suami istri. Itu saya kutip dari Ibu Mimi. Jadi betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah bangunan rumah tangga, sehingga kalau ia didelivery dengan cara yang tidak baik,
ia bisa menjadi kekerasan, ia bisa destruktif, ya, tapi akan sangat berperan penting untuk membangun kehidupan pernikahan ketika ia disampaikan dalam cara-cara yang baik. Dan untuk itu, kita akan segera mendengarkan penjelasan atau paper atau presentasi dari Dr. Jimmy Ardian, spesialis kesehatan jiwa, dengan tema Understanding Communication. Supaya tidak membuang waktu banyak, Dr. Jimmy, silakan. Terima kasih Pak Arlianus, terima kasih Pak Daud, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya agak grogi ya disebut saya yang akan menyampaikan. Kita mungkin belajar sama-sama tentang communication. Terlalu banyak pengetahuan dalam komunikasi sehingga semua orang tahu kalau komunikasi ini penting, tapi bagaimana delivering communication, bagaimana kita menyampaikan komunikasi, bagaimana kita bahkan menerima komunikasi, itu aspek lain lagi. Kita paham komunikasi itu penting, tapi di mana letak pentingnya, bagaimana teknis kita melaksanakannya, di mana rata-rata kesalahan itu sering terjadi. Mungkin itu yang akan kita bahas banyak hari ini. Saya akan membawakan presentasi sedikit saja. Judulnya sok-sok bahasa Inggris biar kesannya keren. Enggak sih, itu-itu aja sebenarnya. Yap, kita akan belajar sama-sama memahami komunikasi. Bagaimana mengekspresikan apa yang kita butuhkan dan bagaimana dimengerti. Dan ini kedua belah pihak. Karena Pak Arlianus tadi menggunakan kutipan dari Pasutri, saya juga menggunakan kutipan dari pasangan lama, yaitu Cinta dan Rangga. Ini waktu saya masih kecil ini. Saya ingat banget waktu itu di film Ada Apa Dengan Cinta, Cinta bicara seperti ini ke Rangga. Nah, sekarang kalau lo ngerasa aneh di tempat-tempat ramai kayak gini, itu salah siapa? Sekarang gue tanya, salah gue? Terus kalau lo sekarang nggak punya teman sama sekali kayak sekarang, salah siapa? Salah gue? Salah teman-teman gue? Tapi karena saya takut copyright, makanya saya nggak meletakkan foto Rangga dan Cinta di sini. Ini skenario sehari-hari. Proses kita berkomunikasi kurang lebih mirip seperti ini. Kita akan membedah sedikit saja. Apa yang sebenarnya sedang ingin disampaikan oleh Cinta? Apa yang ditangkap oleh Rangga? Bagaimana perasaan Cinta ketika mengatakannya dan bagaimana perasaan Rangga ketika mendengarnya? Apakah yang ingin disampaikan oleh Cinta kemudian tertangkap oleh Rangga seperti yang diharapkan? Dan apakah perasaan Cinta itu juga ditangkap oleh Rangga seperti yang diharapkan? Dan sebaliknya. Kelihatannya bingung ya dijawabnya karena itu cuma film. Oke, kita akan membedah sedikit. Mungkin yang ingin disampaikan Cinta adalah berhenti menyalahkan saya atas apa yang kamu rasakan. Atau mungkin apa yang diharapkan oleh Cinta adalah saya tidak mengerti kenapa kamu ketakutan di tempat umum. Kenapa kamu tidak punya teman. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Cinta. Tapi penyampaiannya penuh dengan kalimat-kalimat yang khas. Salah gue. Nah ini nih favoritnya orang Indonesia nih. Nemuin siapa yang salah. Ini salahmu atau salah saya? Ya kan favorit kita ya Bapak Ibu sekalian. Ada favorit orang Indonesia lagi. Oh, skripnya nggak lengkap. Ada skrip lainnya dari Cinta dan Rangga. Skripnya pakai kata kenapa. Itu juga sering jadi pertanyaan. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa aku kayak begitu? Itu juga pertanyaan. Yang kalau dikumpulkan, Cinta bicara hanya untuk merasa lega, tanpa berpikir apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Atau mungkin Cinta bisa saja bicara, tapi nggak ngerti apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dimaksudkan tepatnya, nggak ngerti. Nyeplos aja gitu. Atau mungkin Cinta sadar apa yang ingin disampaikan, tapi nggak bisa menahan diri untuk menyampaikannya dengan cara-cara emosional. Ketiga ini adalah jebakan yang disebut dalam dunia psikologi sebagai violent communication atau komunikasi yang kasar, keras. Ini salah satu tandanya. Salah banyak tandanya maksud saya. Contohnya gimana? Kata Cinta, Cinta pernah bertanya kepada saya,
Dan begini contohnya, cinta. Memulai dengan kamu. Kamu bayangkan ketika cinta menembak Rangga dengan awalan kamu. Apa yang terasa kira-kira? Tertuduh, terpojok, disalahkan begitu ya? Awalan kamu adalah cara berkomunikasi yang violent. Kamu membuat saya, kamu selalu, kamu harusnya, kamu. Nah, itu tuh nggak enak didengar. Kalimat lanjutan yang cinta juga sering melakukan kesalahan. Selalu atau nggak pernah. Selalu salah saya. Kamu nggak pernah ngerti saya. Selalu dan nggak pernah adalah kombinasi yang sangat baik untuk membuat seseorang yang kita ajak bicara merasa overwhelmed. Kok selalu, kok kayaknya ada bagian baik dari diri saya yang diabaikan. Aku tuh nggak selalu, aku tuh kadang-kadang juga berusaha. Atau nggak pernah. Kita menjadi overgeneralize di sini. Kesalahan ketiga dari cinta, membuat asumsi. Seakan ada asumsi yang mendasari kalimat di sini. Kalau dia pernah melakukan kesalahan, berarti dia akan melakukan kesalahan lagi. Asumsi. Kalimat keempat, yang sering juga salah. Harusnya. Beberapa tulisan dalam bahasa Inggris, harusnya ini diterjemahkan sebagai masturbation. Mungkin kalau yang bingung, mas itu harus, masturbation. Kita seperti bermasturbasi, tapi dengan kata harus. Harusnya kamu ngerti. Harusnya kita udah 10 tahun menikah. Aku harusnya nggak ngomong kayak gini lagi. Harusnya, itu nggak enak banget harusnya. Kenapa? Nanti kita belakangan bahas. Aku tahu. Nah, ini. Ini juga jebakan violent communication. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kamu? Dari keseluruhan violent communication ini, kita bisa menangkap bahwa pendengarnya akan merasa terpojok, akan merasa bersalah, dan tidak menangkap apa pesan yang sedang ingin disampaikan. Misal, kita mau sedang bicara, tolong beri waktu bersama-sama dengan saya dan anak-anak. Misalnya inti komunikasinya itu, misalnya. Tapi kemudian kita bicara, kamu nggak pernah punya waktu buat aku. Damn. Itu percakapan tadi bisa berakhir kepada saling menyalahkan. Aku pernah ngasih waktu, aku selalu ngasih waktu sebaiknya, kamu nggak pernah. Dan kita nggak ketemu poin utamanya. Poin utamanya adalah tolong berikan waktu lebih buat saya dan anak-anak. Tapi kita terjebak dalam proses komunikasi yang tidak sehat karena caranya tidak tepat, violent. Dia nggak pernah. Harusnya tuh kamu ngasih waktu lebih buat aku dan anak-anak. Nah, ini juga jadi perkelahian yang tidak perlu. Terus gimana menyampaikannya? Non-violent communication adalah lawan dari violent communication. Non-violent artinya tidak kasar, tidak keras. Non-violent communication tujuannya, pertama, cuma menyampaikan apa yang dimaksud, tanpa menyerang. Poin utamanya hanya menyampaikan apa yang dimaksud, bukan menyerang. Yang kedua, komunikasi adalah tentang penyampaian pesan, bukan melampiaskan emosi. Loh, sebentar dong. Kan seseorang akan punya emosi, kalau ditahan gimana? Kita boleh, bahkan disarankan untuk menyampaikan emosi, tapi bukan meluapkan jika tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Boleh, disarankan bahkan menyampaikan emosi. Saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya merasa marah, saya merasa boleh. Cuman tidak untuk melampiaskan. Tolong bedakan juga antara menyampaikan emosi dengan menyampaikan pikiran. Ini dua hal yang berbeda. Contoh, saya merasa kamu nggak punya waktu buat anak-anak. Dengan saya merasa sedih. Saya berpikir waktu untuk anak-anak kurang. Ini intinya sama loh, ini intinya sama. Cuman beda banget. Yang pertama bernada menuduh, yang kedua bernada menjelaskan saja. Apa bedanya? Yang kedua, kita menyebut perasaan. Saya merasa sedih. Yang kedua, saya merasa kamu nggak punya waktu untuk anak-anak. Di kalimat pertama, kita sedang membuat konteks berpikir sebagai nama perasaan. Artinya nggak bisa disanggah. Saya merasa kamu nggak punya waktu buat anak-anak. Pihak lain yang merasa tertuduh akan berusaha mengkonter argumen tadi. Berbeda dengan kalimat kedua, saya merasa sedih. Saya berpikir waktu dengan anak-anak kurang. Kita bisa berdiskusi di sini tentang kesedihan, tentang waktu yang dibutuhkan, tanpa merasa tuduhan yang lebih keras. Yang kedua, prinsip dari non-violent communication.
apa yang kita maksudkan. Itu poin yang sangat penting yang perlu disampaikan dengan poin ketiga, simple. Kalau kita bicara dalam konteks waktu yang sangat panjang, 10-20 menit misalnya, percayalah yang akan ditangkap di pikiran itu paling 2-3 kalimat, nggak lebih. Kita ngomong panjang gitu, menjelaskan introduction, pembukaan, isi, penutup gitu, ngomongnya panjang, itu yang ditangkap di kepala paling 2-3 kalimat. Maka keep it simple. Kalau kalimat di kepala kita panjang, diam dulu, rangkum dalam 2-3 kalimat, lalu sampaikan. Dengan poin utamanya saja, apa yang saya maksudkan. Dan itu poin utama dari non-violent communication. 2-3 kalimat itu cukup. Karena kalau panjang, misalnya, Pa atau Ma, bulan lalu kamu udah kerja weekend, selama 4 minggu berturut-turut. Rasanya setiap minggu selalu seperti itu. Kemudian weekday juga begitu. Lalu hari ini anak udah dijanjikan mau main bareng, tapi kemudian kamu panjang, yang mendengar bingung. Ini yang mana mau dimaksud? Kita mau bahas yang kemarin, kita mau bahas yang di depan, apa kita mau bahas yang sekarang? Terlalu banyak poin. Sehingga kita akan terjebak membahas sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Keep it simple. What do you mean? Tapi gimana maksudnya, Dok? Saya akan membuat ini dalam formulasi yang lebih sederhana lagi. Atau lebih kompleks, saya nggak tahu. Kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, observasi. Ketika kita ingin menyampaikan apapun yang kita ingin komunikasikan, fokus pada perilaku spesifik dari perspektif saya. Apa yang kita lihat, dengar, ingat, bayangkan, tapi nggak boleh evaluasi. Jadi misalnya saya mengingat 4 minggu lalu berturut-turut, papa atau mama bekerja saat weekend. Itu real kan ya, itu data real. Tapi kalau ini ditambahin judgment, kamu selalu kerja waktu weekend, nah itu jadi perkelahian nanti. Jadi berikan data real yang memang itu terjadi saja. Hati-hati dengan generalisasi selalu, hati-hati dengan nggak pernah. Beware, apa yang kita lihat saja. Dan kedua, apa perasaan kita? Setelah apa yang kita observe, kita boleh menyampaikan apa yang kita rasakan. Bedakan apa yang kita rasakan dengan apa yang kita pikirkan. Atau siapa diri kita dari sudut pandang orang lain. Atau bagaimana kita berpikir tentang perilaku orang lain. Itu nanti dulu. Cuman kita sulit membedakan perasaan dan pikiran. Simpelnya gini, perasaan itu punya nama. Sedih, marah, senang, takut, kecewa, bingung. Predikat, satu kata, itu perasaan. Kamu nggak pernah ada buat anak-anak, itu bukan perasaan, itu pikiran. Pikiran bisa dibedah bersama, pikiran bisa berargumen bersama, tapi perasaan, kalau kita ngomong, saya ngerasa kamu nggak adil, nah itu udah nggak enak loh. Udah nggak bisa diargumen lagi, perkelahian jadinya. Saya berpikir begini, bagaimana dengan pendapatmu? Lebih enak. Bedakan perasaan dan pikiran. Prinsip lagi, apa yang dilakukan orang lain bisa saja adalah stimulus kita berperilaku atau kita merasa saat ini, tapi bukan penyebab. Bukan penyebab, tapi stimulus. Bedanya di mana, Dok? Bedanya begini. Seseorang, entah pasangan, entah karyawan, entah teman, kemudian ngutang. Itu stimulus. Kemudian kita merasa tertipu. Itu perasaan. Apakah stimulus sama dengan penyebab? Tidak. Ada banyak hal di sana. Ada persepsi, saya berharap dia balas. Saya berharap uang saya kembali. Dia kan teman dekat, harusnya dia kembali. Ada banyak hal di sana. Sadari itu stimulus, itu bukan penyebab. Jadi kalimat seperti kamu membuat saya marah, itu nggak lagi jadi relevan. Itu jadinya tuduhan. Mari bedah kalimat kamu buat saya marah tadi dengan prinsip non-violent di depan. Apa yang kita observe? Kamu menumpahkan air di meja. Objektif. Kamu menumpahkan air di meja, saya merasa marah. Clear. Itu boleh saja disampaikan, tapi beda dengan kamu membuat saya marah. Itu bisa jadi perkelahian nanti. Apakah kalimat kedua tidak bisa jadi perkelahian? Bisa juga sih. Itu kan tergantung bagaimana orang lain menangkap. Bagaimana kita menangkap nanti ada di slide paling terakhir. Kita bisa memilih untuk menerima apa yang dilakukan atau disampaikan orang lain, termasuk menyadari ekspektasi dan kebutuhan kita pada saat itu. Jadi menyampaikan ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan saya. Bukan tahan emosi biar orang tersebut tenang. Bukan.
Saya menyampaikan kebutuhan saya mengekspresikan, termasuk mengekspresikan kerentanan emosi. Misal, kamu menumpahkan air di meja. Sebelum merasa marah, kita udah sadar nih, saya merasa malu pada tamu. Itu kerentanan emosi. Cuma biasanya kita menutupi kerentanan emosi dengan emosi yang kuat lain. Gebrak meja, atau marah-marah. Kita menutupi kerentanan emosi. Padahal di balik emosi yang kuat, biasanya ada emosi yang fragile. Di balik emosi yang kuat, biasanya ada emosi yang rapuh. Marah, emosi, terus bentak-bentak, itu di belakangnya biasanya ada ketakutan, ada keraguan, ada kekhawatiran. Dan pada non-violent, ini yang perlu disadari lalu diungkapkan ke pasangan. Saya merasa takut tamu kecewa pada perilaku kita. Nah, itu enak banget kalau kita bisa komunikasikan kerentanan emosi. Pertanyaannya, bisakah kita menyadari kerentanan emosi ini? Next. Dan setelah menyampaikan perasaan, kita juga boleh menyampaikan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan nih? Waktu, tenaga, perhatian. Apa yang kamu pandang bernilai dan kamu butuhkan di saat ini. Bukan apa yang kita inginkan. Itu nanti di nomor 4. Tapi apa yang kita butuhkan? Aku butuh waktu sejenak. Aku butuh istirahat. Aku butuh kamu mendengarkan. Nggak usah spesifik. Yang bernilai dulu. Kalau yang nomor 3 ternyata tidak membantu, baru kita jatuh ke nomor 4. Permintaan yang konkret. Konkret ya, bukan metaforik. Kayak itu loh, tetangga kita, itu suaminya nggak kerja tuh waktu weekend. Dia, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Konkret. Aku butuh 2,5 jam per minggu untuk kita sama-sama. Paling nggak biar bisa main sama anak-anak. Konkret. Nggak boleh kode-kodean, literal. Dan gunakan kalimat tanpa negasi sebisa mungkin. Jangan kerja dong waktu weekend. Nah, itu nanti bisa berantem. Tapi kan nanti gimana kalau misalnya bos nyari, apalagi sekarang WFH gitu. Buat lebih detail. Gimana kalau jam sekian sampai jam sekian disediakan waktu untuk anak-anak. Nah, itu diskusinya bisa lebih konstruktif ketimbang kita pakai kata negasi. Kita bisa terjebak berdebat dengan yang nggak perlu. Terus sahabatnya Mbak Cinta, Lauren, kalau pernah dengar, itu di film ADC juga, bertanya, "Dok, tapi kan dalam komunikasi kadang kalau nggak tercapai terus rasanya marah, gimana?" Ingat, marah itu emosi yang kuat. Emosi yang kuat di belakangnya biasanya ada emosi yang rapuh. Maka yang pertama-tama, stop dulu. Nafas dulu. Ketika kita bisa bernafas lebih pelan, biasanya emosi lain akan muncul. Oh, ada takut di sini. Oh, ada khawatir di sini. Dan ketika kita bernafas lebih pelan, identifikasikan pikiran yang menghakimi di kepala kita. Selalu ada pikiran yang menghakimi. Dia nggak pernah, dia bikin saya, seperti bahasan kita di depan tadi. Identifikasikan pikiran itu dan letakkan. Hanya sampaikan apa kebutuhan kita saja. Karena pikiran tadi itu tidak membantu komunikasi. Toh kita akan berdebat untuk hal yang nggak perlu. Koneksikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan dan ekspresikan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan ini. Saya sering menyampaikan ini dalam ruang praktek. Dalam berkomunikasi, ini bukan saya melawan Anda. Ini saya dan Anda melawan masalah. Jadi misalnya masalahnya adalah suami megang handphone, istri megang handphone, anak megang handphone. Misalnya masalahnya itu. Maka jangan buat ini jadi pertandingan. Dia megang handphone, udah 2 jam. Aku dicuekin, maka aku juga pegang handphone 2 jam. Lah, itu namanya saya dan Anda berlawanan. Bukan saya dan Anda melawan masalah. Komunikasikan untuk melawan masalah ini. Masalahnya adalah kekurangan waktu bersama-sama. Maka bicarakan. Jangan sibuk, istilahnya itu scoring. Jangan sibuk menyamakan skor. Kalau main bola, situ 1, saya 1 gitu. Jangan sibuk seperti itu. Sibuklah menyelesaikan isu utamanya. Dan jangan lupa, itu kan tadi yang ribet-ribet. Kalau misalnya ada hal kecil saja yang berhasil, apresiasikan. Itu juga hal baik. Oh, terima kasih kebutuhan saya sudah dipenuhi. Oh, terima kasih perasaan saya sudah didengarkan. Karena seringkali, ini sering banget dalam berkomunikasi, ketika hal baik tersebut dipenuhi, kita menganggap, itu tanggung jawabnya dia dong, dia udah memenuhi kebutuhan saya. Ya wajib emang kayak gitu.
Kita menganggapnya kewajiban. Sehingga ketika dia tidak melakukannya, saya marah. Ketika dia melakukannya, saya biasa aja. Nggak ada reward di sini. Maka orang di seberang kita tidak tergerak untuk melakukannya kembali. Ingat, dulu kalau anak-anak zaman sekarang PDKT itu ya, pas belum pacaran gitu, dijemput, wah seneng banget, makasih ya udah dijemput gitu. Begitu pacaran dijemput, biasa aja. Giliran nggak dijemput, marah-marah. Konflik dimulai. Prinsipnya sama. Ketika ada hal baik, itu tetap kebaikan. Sekalipun kita anggap itu kewajiban. Apresiasikan. Nah, kali ini ketika kita mendengar. Ketika kita mendengar, perhatikan hanya apa yang disampaikan. Apa observasi tadi yang disampaikan, apa perasaan tadi yang disampaikan, apa kebutuhan yang disampaikan, apa permintaan yang disampaikan. Dan ingat, ini prinsip utama sebenarnya, setiap orang bertanggung jawab atas kesejahteraan emosinya masing-masing. Saya bertanggung jawab atas emosi saya sendiri. Yang dilakukan pihak lain kepada saya, itu kebaikan. Hati-hati ketika kita melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Dia harusnya buat saya tenang. Kalau pihak sana juga melampiaskan hal yang sama, ini chaos jadinya. Sekalipun secara teori kita tahu masing-masing pasangan bertanggung jawab. Tapi ketika kita mau mencoba non-violent, hold dulu. Ketika kita mau mencoba berkomunikasi dengan tidak kasar, tahan dulu, tahan. Jangan melemparkan tanggung jawab. Ambil tanggung jawab pribadi, pihak lawan bicara juga ambil tanggung jawab pribadi. Sehingga kita enak nih ngomongnya. Saya bertanggung jawab sama emosi saya. Ketika dia bilang saya sedih, oke, berarti itu tanggung jawab dia. Tahan dulu. Apa yang mau disampaikan? Jangan terburu-buru. Harusnya kamu nggak sedih gitu kan ya. Itu kalau kita merasa bertanggung jawab dengan lawan bicara, kita akan terburu-buru ingin menghilangkan emosi buruknya. Harusnya kamu nggak marah. Harusnya kamu bersyukur aku masih meluangkan waktu. Itu nggak enak banget. Tahan dulu, tahan. Oh, ini saya merasa tersinggung. Tahan, apa yang mau dia sampaikan? Nanti ketika giliran kita boleh kok ngomong. Saya mendengar kamu bicara tentang waktu. Saya sebenarnya merasa diserang pada saat itu. Saya butuh untuk tenangkan diri dulu, boleh? Nanti kita bicarakan soal permintaanmu. Enak. Observasi, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, dan kalau apa yang kita butuhkan rasanya sulit secara konseptual, maka jawab dengan kontekstual. Dalam bahasa yang agak mudah, kalau rasanya secara global kita sulit menyampaikan apa yang kita butuhkan, maka buat itu spesifik menjadi permintaan yang bisa dilakukan. Dengarkan dengan empatik, perhatikan pikiran menghakimi yang muncul ketika kita sedang mendengarkan. Karena kerjaan pikiran ini tukang menghakimi. Oh, dia selalu begini, dia selalu begitu, hati-hati. Pikiran kita emang cepat ngambil kesimpulan. Sebelum diakhiri, saya juga mau mengambil kutipan dari guru saya. Saya lupa kutipan asli bahasa Inggrisnya. Guru saya bernama Sheena, dia kebetulan psikolog. Sheena pernah berkata kepada saya seperti ini. Dicintai dan didengarkan, itu buat sebagian besar orang tidak bisa dibedakan. Jadi merasa dicintai dan merasa didengarkan, itu buat sebagian besar orang. Kita nggak bisa bedain rasanya. So, jadi yuk kita belajar mendengarkan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Jimmy. Saya berharap tadi sembari mendengarkan, kita melihat cara kita bukan cara dia. Cara aku bukan cara Esther berkomunikasi selama ini. Apakah sudah cukup memenuhi kaidah-kaidah sebelah begitu non-violence communication atau justru kebanyakan violence communication? Apakah kita suka menyerang dengan kata-kata kamu, selalu begitu, generalize begitu? Kita merefleksikan, melihat diri kita. Oke, sebelum saya atau kita mendengarkan komunikasi ini, saya berikan kesempatan dulu kepada kita untuk mengajukan, karena saya khawatir nanti kita kelewat kalau udah mendengarkan, padahal kita kelewat dari aspek yang disampaikan Dr. Jimmy. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh bertanya melalui chat room yang tersedia, boleh langsung
Raise hand atau buka angkat tangan langsung juga boleh. Ada yang bertanya? Orang pertama yang bertanya akan mendapat voucher belanja. Betul-betul nih voucher belanja. Pasti bukan dari pendeta, itu dari panitia. Ya. Ada yang bertanya? Anda begitu terpukau dengan Dr. Jimmy sehingga Anda tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Selamat sore, Pak Arlianus. Pak Ongko. Ya, bukan karena voucher belanjanya. Ya. By the way, bisakah kecuali kalau internetnya di tempat kita agak sedikit terganggu, bolehkah saya memohon kita menghidupkan kameranya, karena kita bukan sekedar ingin mendengarkan sesuatu, tapi ingin berjumpa juga sebenarnya. Ya, kita ingin kebersamaan. Kalau memungkinkan, silakan tolong dihidupkan videonya. Silakan Pak Ongko. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Arlianus, Dr. Jimmy, dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi sore hari ini saya juga mendapat satu penjelasan yang lebih luas lagi berkaitan dengan violence communication dan non-violence communication. Dengan beberapa poin yang menjadi lebih spesifik. Saya mendengar dan saya menyadari apa yang tadi Pak Jimmy sampaikan untuk bisa dilakukan secara taktikal gitu, bagus sekali. Akan tetapi tadi sudah disinggung, tetapi saya justru minta dielaborasi kondisi ego setiap orang, termasuk juga personality setiap orang itu berbeda. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kondisi ego maupun personality setiap orang itu akan berpengaruh terhadap komunikasinya. Itu yang pertama, Pak Arlianus. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari memang tidak ada saatnya orang itu tidak berkomunikasi sebagai makhluk sosial begitu. Akan tetapi ada kalanya di dalam suatu bidang pekerjaan, maksud saya seperti di bidang pekerjaan saya di bidang advokat begitu. Ada kalanya memang sengaja kita memberikan pertanyaan yang maksudnya adalah memancing seseorang itu untuk tidak menyadari lagi apa yang dia akan sampaikan gitu. Jadi memang di sana. Apakah hal ini juga ada bisa terjadi di dalam hubungan sosial di dalam keluarga? Saya meminta penjelasan dari Dr. Jimmy dan juga contohnya. Terima kasih Pak Arlianus. Nggak kedengeran, Pak. Mempengaruhi seorang untuk Nggak kedengeran. kedengaran suara saya. Selamat sore, Pak. Putus-putus, Pak. Kayaknya diminta puasa bicara kayaknya, Pak. Ariana suaranya kuat. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan Dr. Jimmy. Ya, satu, pertama, lagi apakah yang memungkinkan seorang bisa entah non-violence atau violence communication. Yang kedua tadi adalah soal komunikasi yang negatif ya, menyerang menggunakan manipulatif supaya orang lupa pada yang dia katakan. Silakan Dr. Jimmy.
Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Leanus, terima kasih Pak Ongko. Sejauh mana personality kepribadian mempengaruhi proses berkomunikasi? Luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Ada berbagai macam tipe kepribadian. Dari terserah mau ngambil dari mana. Kalau kita mau ngambil dari istilahnya 5 personality, kita bisa menggunakan yang lagi ngetren ENTJ, NSSP, nah itu STMJ, terserah pakai yang mana, atau pakai personality kriteria yang lain dengan ada kepribadian paranoid, kepribadian narsisistik dan lain sebagainya. Bergantung kriterianya, proses komunikasi akan berjalan sesuai dengan kriteria tersebut. Tapi ini bukan sesuatu yang fix. Ini bukan sesuatu yang, oh karena saya misalnya kepribadian saya narsisistik, maka saya memang akan selalu berharap lebih tinggi. Kamu harus di bawah gitu. No, ini bukan sesuatu yang fix. Ada kecenderungan, betul. Tapi kalau kecenderungan ini tidak kita sadari dan tidak kita coba olah, maka ini akan jadi masalah. Manusia tidak terlahir dengan kepribadian yang fix, kaku. Yang karena dia kepribadiannya itu, maka wajar saya melakukan manipulasi misalnya. Maka wajar saya marah-marah misalnya. No, nggak gitu. Kepribadian itu sesuatu yang fluid. Bisa kita geser, bisa kita modifikasi, terutama di bagian perilaku. Tidak harus naluri atau insting emosi kita ikuti. Karena kalau coba ngikutin emosi, di sanalah justru masalah komunikasi. Kita nggak sadar apa yang kita butuhkan, ngikutin naluri emosi, itu berbahaya. Yang kedua, bagaimana jika kemudian ada pekerjaan tertentu yang misalnya di dalamnya ada proses untuk berkomunikasi secara berlapis sehingga orang lain tidak menyadari apa yang dikatakan, apakah itu bisa digunakan. Tentu dalam konteks pekerjaan itu wajar saja. Saya pun pada konteks klinik, saya kadang mendorong orang untuk mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak dia sadari. Karena itu poinnya, membuat yang tidak disadari menjadi disadari dalam konteks praktek klinik. Tapi kalau ini digunakan untuk komunikasi keseharian, ini akan mencederai banyak aspek. Kita sedang melihat komunikasi bukan sebagai sesuatu yang seimbang, tapi sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan itu nggak enak buat lawan bicara. Itu akan terdengar violent. Komunikasi kan berjalan dua arah. Jadi usahakan ketika kita duduk bersama, kita saling berusaha memenuhi kebutuhan. Kalau konteksnya komunikasi dalam pekerjaan, atau ya dalam pekerjaan sebagai advokat misalnya, atau saya juga sebagai klinisi, mungkin itu bisa digunakan. Tapi masuk ke dalam rumah, kita perlu berhati-hati. Kalau enggak, konflik kecil-kecil akan terjadi. Menurut saya begitu, Pak Arlianus. Oke, jadi tadi Pak Ongko itu sebentar begini Pak, Dr. Jimmy. Jadi kan ada dalam istilah kami komunikasi destruktif. Misalnya para politician itu kalau lawan bicaranya mulai ngomong menyerang saya akan interupsi. Lalu saya ngomong macam-macam, tujuan saya bukan mau mengatakan sesuatu yang penting, tapi supaya dia lupa tadi apa yang diomongkan, supaya serangan kepada saya menjadi dia lupa. Itu bagaimana, Dr. Jimmy? Iya, saya baru nangkep konteksnya. Oh, begitu. Kan tadi seorang lawyer ya begitulah, supaya lawannya jangan terus mencecar begitu. Dalam konteks pekerjaan menurut saya masih wajar-wajar saja Pak Arlianus, karena ya itu pekerjaan, ya memang begitulah cara bekerjanya. Tidak selalu cara bekerja dunia itu non-violent, kita perlu akui di sana. Kadang kalau menurut Mike Tyson, pertahanan terbaik adalah menyerang. Tapi itu menurut Mike Tyson dan dalam serang-serangan. Jangan gunakan konteks serang-serangan ini di rumah, berbahaya. Tapi dalam dunia pekerjaan, saya bisa memahami, ya begini memang sedang bekerjanya. Kita nggak bisa shifting tiba-tiba lalu non-violent. Saya nggak memikirkan itu sebagai aspek yang
doable atau bisa dilakukan juga dalam konteks kerjaan. Kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti ular. Oh bukan, tulus seperti merpati. Hati-hati. Tentang itu ada pendeta Angelin udah senyum-senyum kalau udah ngomong ayat Alkitab itu. Oke. Dr. Jimmy, masih saya berikan satu orang lagi, tidak lagi 3 orang, tapi satu orang saja lagi kalau ada yang masih mau bertanya sebelum kita akan beralih ke Pak Pendeta Daud. Adakah? Kalau yang lain saya mau. Yang lain dulu. Oke. Kalau yang lain nggak ada mau, saya mau. Silakan Benjelin. Oh, jadi saya. Ini karena Benjelin bertanya, dia akan memberikan voucher kepada moderator dan kepada narasumber. Kami tunggu ya, Benjelin. Setuju. Saya kasih ntar vouchernya. Gini Pak Jimmy, saya dengerin kan komunikasi violent ini ketika tadi ya, si Cinta itu selalu ngomong ke Rangga, kamu kan gitu ya. Harusnya, jadi kan ini kan saya berkomunikasi dengan pasangan saya gitu. Nah persoalannya adalah, saya dan Pak Nanang itu bumi dan langit. Saya senang ngomong, Pak Nanang itu jarang berbicara. So, apa yang terjadi? Yang ada adalah dia diam. Nggak nuduh sih, gitu ya. Nggak bilang yang tadi Pak Jimmy uraikan tuh, kamu kan harusnya itu nggak ada, karena diam. Nah, apa jadinya? Jadinya adalah saya bertanyanya ke diri sendiri, gitu loh. Jadi komunikasinya ke diri sendiri kan? Kamu sih yang bikin salah, ngomongnya dalam hati, gitu ya. Jadi nge-violent-nya adalah ke-violent ke diri sendiri, jadi bukan ke pasangan tuh, bukan ke orang lain, tapi ke lebih diri sendiri. Nah, gimana tuh Pak Jimmy? Artinya nih yang di pasangannya justru yang diem nih, gitu ya, yang ya udah nanti lewat waktu ya udah lupain aja, gitu ya, udah lupain aja. Tapi nggak selesai kan sebenarnya kan? Karena nggak dibicarakan gitu ya, nggak disampaikan. Apa sih yang menjadi masalah? Apa sih kan kalau tadi Pak Jimmy, ini loh persoalannya tuh ini loh yang aku nggak suka tuh ini, misalnya gitu ya, itu lebih clear. Nah ini nggak ada clearance-nya, karena Pak Nanang itu diam. Puji Tuhan hanya di awal-awal gitu ya, pernikahan 5 tahun pertama itu memang sulit. Makin kemari dia mulai tertular bawelnya. Ya, saya kira itu saja Pak Jimmy. Thank you. Oke, jadi Pak Jimmy, Dr. Jimmy kalau bisa di bagian tadi Ibu Jimmy mengatakan kan, saya yang violence pada diri sendiri dengan mengatakan kamu sih, itu yang pertama. Yang kedua saya mau tambahkan dari cerita ini, apakah diam itu termasuk violence communication? Betul. Silakan Dr. Jimmy. Sebelum lupa saya jawab yang kedua dulu Pak Arlianus, karena saya akan lupa itu. Oke. Ya. Silent treatment itu termasuk violence. Sorry, kelihatannya saya putus-putus ya. Iya. Mendiamkan ketika ada konteks konflik itu bagian dari komunikasi yang menyerang. Cuma serangannya dalam versi tidak disarankan untuk dilakukan. Saya sambil menunggu sinyal saya membaik. Karena di sini echoing, bunyinya bergema. Lalu yang pertama tadi, violence-nya ke diri sendiri. Seringkali kita mengatakan hal yang kasar ke diri sendiri lebih sering ketimbang kita mengatakan hal yang kasar kepada teman. Kalau kepada teman itu biasanya kita justru lebih pelan, mikir dulu apa yang mau diomongin. Kalau kepada pasangan, bagian menganalisisnya lebih berkurang, langsung keluar. Ke diri sendiri, nggak ada bagian analisisnya. Langsung menyerang. Kalimat-kalimat paling kasar itu biasanya ditujukan ke diri sendiri juga. Dasar bo, nggak dilanjutkan. Dasar hewan gitu, nggak usah dilanjutkan. Violent communication juga bisa ditujukan ke diri sendiri. Saya lebih suka menggunakan istilah welas asih untuk diri sendiri. Kita belajar selain
baik ke orang lain, juga baik ke diri sendiri. Seorang rekan saya pernah negur. Dia pernah bicara seperti ini. Saya bingung sama orang Kristen. Orang Kristen itu kalau ada orang yang susah di luar, kalau ada pengemis, kalau ada orang yang menderita, orang Kristen diajari untuk menganggap ada Yesus di sana. Jadi kita berlaku baik ke orang yang menderita tersebut, itu ada Yesus di sana. Cuma kalau penderitaannya ada di dalam diri, kok kita nggak nganggap Yesus ada di sana? Kok maki-maki, kok jahat. Belajar juga ramah ke diri sendiri, sekalipun diri sendiri yang sedang menderita. That's okay, that's okay. Ya, memang konflik dalam rumah. Bersikap ramah ke diri sendiri. Itu kata teman saya. Oke. Dua-duanya hilang suaranya, Pak. Masih belum terdengar, Pak Arlianus? Coba pakai yang aku. 1, 2, 3 cek, 1, 2, 3 cek. Coba kamu. Ya, sudah Pak. Coba kamu ngomong. Ya. Cek dulu, cek suara. Suara Bu Esther kedengar. Memang nggak boleh pisah Pak Arlianus sama Bu Esther, harus bersatu. Oke. Ganti. Apa aja? Suaranya. Ini mati. Oke, kedengaran sekarang kah? Ya. Ya, jelas. Ya. Ya, Jadi, handphone Bu Esther lebih bagus. mendiamkan itu adalah violence communication. Feedback jadinya. Paling tidak membuat orang lain merasa bersalah. Ya. Jangan menyalah-nyalahkan diri sendiri. Mengaku salah itu, tapi menyalahkan diri sendiri itu tidak baik. Berempatilah pada diri Anda. Oke, sekarang saya kira saatnya kita mendengarkan Pak Pendeta Daud nih. Bagi yang masih punya pertanyaan kepada Dr. Jimmy, silakan catat saja, boleh kirim ke chat juga kalau mau kirim ke sana supaya tidak lupa. Tapi sekarang kita akan mendengarkan dulu perspektif teologis dari komunikasi oleh Pendeta Daud. Silakan Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Terima kasih juga Dr. Jamie yang sudah memaparkan tentang komunikasi ya dari sisi medis, dari kesehatan jiwa, dan saya akan menyampaikan dari sisi teologis, lebih tepatnya lagi dari sisi Alkitab ya. Jadi saya berangkat dari kehidupan berjemaat ya Pak Arlianus dan juga Dr. Jamie dan Bapak Ibu, bahwa komunikasi itu menurut saya sebuah seni. Ya, komunikasi itu sebuah seni. Ketika saya berbicara dengan Pak Arlianus, berbeda cara saya berbicara dengan Ibu Esther, meskipun Pak Arlianus, Bu Esther suami istri. Tapi cara saya berbicara, cara saya mengungkapkan sesuatu berbeda. Ini contoh ya, contoh. Cara saya berbicara dengan Ibu Elin, dengan saya mengungkapkan pendapat saya kepada Ibu Vini, dan sebagainya, itu juga berbeda satu dengan lain. Jadi saya melihat bahwa komunikasi itu sebuah seni. Ya, sebuah seni yang perlu sebuah keterampilan tentunya, perlu sebuah hati untuk bisa memberikan diri, mengenal sesama kita. Nah, kali ini saya membawa kehidupan berjemaat itu juga di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, saya rasa dalam kehidupan berumah tangga, komunikasi juga sebuah seni. Dan perlu kerendahan hati untuk mau belajar. Siapa sih pasangan saya? Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka senengin? Bagaimana kita bisa membahagiakan mereka? Saya rasa itu yang menjadi poin penting juga. Oleh karena itu saya seringkali sampaikan kepada calon-calon pasutri, ya calon-calon mempelai,
saya seringkali mengatakan dalam percakapan dengan mereka, saya katakan berpikirlah 3 kali sebelum berkata-kata. Ya, meskipun kadangkala nggak pakai mikir juga sih ya, nggak pakai mikir juga, langsung ceplos aja ya, tapi itu kan menimbulkan luka. Dan saya sampaikan kepada mereka terkait dengan KDRT, kekerasan ya, kekerasan nggak hanya tindakan fisik, tapi juga perkataan. Saya katakan jangan sampai pecah telur ya. Artinya kalau sudah ada yang pertama, pasti akan muncul yang kedua. Kalau sudah ada yang kedua, pasti muncul yang ketiga. Ya, jadi saya seringkali mengingatkan jangan sampai ada yang pertama. Ya, jangan sampai ada kekerasan kata-kata, kekerasan apalagi dalam tindakan fisik. Jangan sampai muncul. Karena kalau sudah muncul sekali, pasti ada muncul yang kedua kali. Dan kemudian saya juga pernah mendapatkan bimbingan waktu bina pranikah, memang cara berkomunikasi antara laki-laki perempuan berbeda katanya, secara garis besar ya. Kalau laki-laki itu ketika sedang punya pergumulan nggak suka ditanya-tanya, ya. Tapi kalau perempuan itu lagi capek di rumah seharian, ya ngurusin anak misalkan, masak dan sebagainya, itu senang katanya ditanya-tanya. Apalagi kalau dirangkul dari belakang, ya kamu capek ya Maya, senang begitu. Tapi kalau laki-laki katanya nggak senang tuh ditanya-tanya, udah diem aja, gitu ya. Nah itu saya belajar juga ternyata masing-masing itu baru beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Belum lagi terhadap perbedaan latar belakang keluarga yang tentu juga membentuk seseorang di dalam mengkomunikasikan sesuatu. Jadi saya rasa memang ini PR besar buat Bapak Ibu yang mungkin atau saudara yang mau menikah atau baru menikah gitu ya. Ini PR besar untuk yuk kita merendahkan hati untuk mengenal siapa pasangan kita ya. Nah, hari ini tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jamie. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan di bagian akhir. Di bagian akhir yang Pak Jamie sampaikan bahwa komunikasi itu terkait juga dengan empati. Ya, bagaimana kita berempati dengan orang yang kita kasihi. Sudah kelihatan ya, Pak Leonus ya? Slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan Pak Daud. Ya, jadi saya mau melengkapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Dr. Jamie, dan di bagian akhir tadi Dr. Jamie menyampaikan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan ada empati gitu ya. Nah, saya mau menyampaikan, ini bukan karena keren-kerenan juga ya pakai bahasa Inggris, tapi karena Pak Dr. Jamie pakai temanya bahasa Inggris, saya ikutan bahasa Inggris nih, jadi saya ikut-ikutan Pak Jamie. Ya, jadi kita mau belajar empathic communication, ya, komunikasi yang empati. Ya, kita akan lihat apa sih komunikasi. Ya, mungkin tadi Pak Jamie juga sudah menyampaikan, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi ketika kita semua tadi ngobrol ya, Pak Ongko bertanya kepada Dr. Jamie, dan Dr. Jamie menangkap, maka itu adalah komunikasi. Ya, pengiriman pesan dari Pak Ongko lalu diterima oleh Dr. Jamie. Dan saya lihat tadi ada satu pemahaman ya dari dua orang tersebut ya. Jadi kuncinya serah terima pesan ya, serah terima pesan, lalu pesan itu dapat dipahami. Jadi nggak hanya sekadar memberi pesan, tapi pesan itu harus kita cek apakah pesan itu sampai dengan selamat. Nah, ini kadang-kala yang menjadi masalah ya, sehingga ketika kita hanya menyampaikan pesan tapi kita nggak peduli apakah pesan itu terima atau tidak, ini yang seringkali jadi masalah juga ya, dan akhirnya bisa jadi violent communication juga gitu ya. Oleh karena itu, syarat-syarat pesan dapat diterima dengan baik apa? Ya, kita menghargai. Makanya ketika kita ngobrol-ngobrol dengan pasangan kita ngobrol-ngobrol, tatap wajahnya. Jangan kita sambil megang handphone ya, lalu kemudian istri kita bertanya atau sedang ngomongin serius, kita nggak lihat wajah mereka. Kita respect, menghargai. Nah, ini masalah yang sederhana, tapi kadang-kadang juga jadi masalah ketika kita berhadapan dengan situasi tersebut. Ya, menghargai. Lalu kemudian audible, dapat didengar dengan baik. Kalau misalkan istri kita lagi masak dengan penggorengan yang rame, lalu kita menyampaikan satu pesan, maka pastikan pesan itu nyampe. Ya, jangan sampai kita menyampaikan pesan, didengar sih iya, tapi pesannya nggak diterima dengan baik, sehingga akhirnya miskomunikasi. Ya, ngomong apa, A, istri karena sedang masak berisik sekali, mungkin suara air, suara penggorengan, jadi nerimanya B. Lalu ketika malam-malam saling mengecek, ternyata si istri melakukan yang B, padahal si suami mengharapkan yang A, akhirnya berantem. Ya. Lalu kemudian clarity, jelas.
pesannya juga harus jelas. Ya, nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukannya dengan menghargai, lalu dapat didengar dengan baik gitu ya, maka pesannya juga harus jelas. Nah, kalau 3 hal ini tidak dilakukan, Pak Arlianus, Dr. Jamie, dan juga kita semua, maka saya akan menangkap bahwa yang terjadi miskomunikasi. Karena kita betul mungkin hanya pesannya sudah diterima, ya, komunikasinya sudah ada, saling menghargai, pesannya sudah disampaikan, tapi mungkin ada miskomunikasi karena kurang clear, ya. Ternyata ada miskomunikasi yang bisa juga terjadi karena pesan yang diterima itu nggak sepenuhnya. Nah, ini seperti yang terjadi ketika kita lihat di surat kabar atau di di Google, misalkan berita-berita kan banyak ya, dipandang dari sisi yang lain, padahal sebenarnya tokoh yang sedang disorot itu mau ngomong yang lain, ya. Misalkan gambar ini, gambar sisi kiri ini Pangeran Harry ya, kalau nggak salah, William. Pangeran William itu seperti mengacungkan jari tengah. Itu kan satu yang kasar ya. Ketika media menyorot ini, wah Pangeran William kasar bener ya, tangannya begitu ya. Nggak sopan seorang anggota kerajaan. Tapi ternyata di sisi lain kalau kita lihat secara keseluruhan, ya pesannya apa sih? Ya ternyata pesannya dia nggak mengacungkan jari tengah, tapi dia memberikan 3 jari, ya gitu ya. Jadi artinya Ibu Bapak, ketika saya dan saudara berkomunikasi, maka yang terpenting tidak hanya kita ngobrol, tapi pesan itu sudah terima atau tidak. Pesannya udah sama belum? Apa yang saya inginkan A, diterima A atau tidak? Jangan sampai saya ngomong A, diterimanya B. Maka kita juga perlu adanya klarifikasi. Sudah jelas belum? Yang tadi saya sampaikan, nangkep nggak? Kalau kita lihat situasinya kurang mendukung, misalkan berisik, anak-anak lagi nangis, atau istri kita lagi masak, atau kita sedang berkendara, mari kita konfirmasi. Kira-kira pesan saya tadi udah jelas belum? Ya tentu dengan bahasa kita bersama dengan pasangan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai itu, maka ada satu hal yang perlu juga adalah empati. Empati satu hal yang tidak asing bagi kita, yaitu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Ya sederhananya gini, saya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini empati. Ya, ketika dia sedih, saya merasakan. Meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang happy, tapi kita tahu sebenarnya dia lagi sedih. Dia sedang ada masalah. Ketika dia pulang dari kantor dengan wajah yang dibuat-buat ceria, mungkin gitu ya, dipaksa ceria, suami kita lihat kemudian, wah dia happy, tapi sebetulnya nih ada sesuatu. Ya, meskipun dia ketawa, ya, kemudian dia bermain dengan anak-anak, tapi kayaknya ada yang beda nih. Nah, disinilah kita perlu tidak hanya melihat apa yang keluar dari mulut pasangan kita, tapi juga melihat apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Ya, sehingga kita harus belajar ya bagaimana tadi saya katakan bahwa komunikasi itu seni. Ya, dan kita belajar satu hal lagi, yaitu melihat apa yang tidak terungkap oleh kata-kata. Ya. Oleh karena itu, fokusnya bukan pada apa yang kita pikirkan, tapi apa yang lawan bicara pikirkan. Ya, jadi memang komunikasi empatik ini juga bisa disebut oleh kalangan komunikasi, ya ahli komunikasi itu membaca pikiran. Tapi ini bukan membaca pikiran seperti Deddy Corbuzier ya, seorang mentalis, bukan. Tapi karena kita udah tahu berjalan bersama selama beberapa tahun dengan pasangan kita tahu apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia senangi. Ya, atau mungkin juga kita kenal ketika dia raut mukanya seperti ini, sebetulnya dia punya masalah. Atau mungkin juga ada pergumulan yang dia rasakan. Nah, ini kepekaan kita dibutuhkan untuk kita boleh mengenali pasangan kita. Sehingga kita tidak hanya menangkap apa yang keluar dari mulutnya, tapi juga apa sih yang sebetulnya ada dalam hatinya. Nah, ini memang perlu seni ya, Pak Arlianus dan Dr. Jamie, untuk bisa mengorek isi hati itu memang perlu seni, dan tentu masing-masing pasangan punya caranya yang berbeda-beda. Jadi saya nggak akan memberikan satu teori, karena masing-masing pasangan tentu punya cara yang berbeda. Temukanlah cara itu. Bapak Ibu harus merendahkan hati, mau belajar untuk apa? Untuk ini belajar seni berkomunikasi. Dan yang tahu adalah Ibu Bapak sekalian, ya, dan pasangannya. Jadi kita mau belajar membaca pikiran pasangan kita. Ini juga mencegah adanya miskomunikasi atau juga pada akhirnya bisa violent communication. Ya, nah ini komunikasi non-empatik. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat sih semuanya benar ya. Yang di sisi kiri melihat ini angka 6 ya betul ya.
Lalu di sisi kanan, orang yang di sisi kanan melihat itu angka 9, ya betul, ya. Tetapi ternyata komunikasi komunikasi yang mau dibangun yang empatik ini itu tidak sekadar apa yang keluar dari kata-kata, ya, tetapi juga apa sih yang dalam isi hatinya, ya, sehingga pada akhirnya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, saya sebagai teolog, sebagai pendeta, maka saya akan menyampaikan dasar Alkitab, ya, yang mungkin ini akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Jamie tadi, yang sangat baik sekali. Dasar Alkitabnya yang pertama, yuk kita jujur. Jujur dalam mengungkapkan pikiran, ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini ada, saya kutip dari Yakobus 5 ayat 12b. Kita belajar jujur. Belajar jujur menyampaikan isi perasaan kita kepada pasangan kita, lalu pasangan kita juga, mari, ya, kita belajar jujur juga. Yuk kita mau membangun rumah tangga, kita nggak bisa saling menutupi, atau mungkin juga ada pura-pura, atau mungkin juga nggak ada keterbukaan. Kita jujur dalam mengungkapkan pikiran. Meskipun ada konsekuensinya, jujur kadang-kala menyakitkan. Ya, nah ini perlu juga digarisbawahi bahwa kejujuran itu harus disepakati juga. Kalau misalkan pasangan kita jujur, mari kita menghargai kejujurannya. Ya, kita hargai kejujurannya, karena dengan kejujuran tersebut, maka kita juga tahu sebenarnya yang dia mau ini ternyata A, bukan B. Ya, gitu. Kita harus jujur dalam mengungkapkan pikiran kita. Lalu dasar Alkitab yang kedua terkait dengan komunikasi, khususnya komunikasi empatik, adalah berupaya menemukan apa yang dipikirkan oleh orang yang kita kasihi. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan butuh seni untuk menemukan, karena dalamnya laut bisa diukur ya, Parlianus ya, tapi dalamnya hati nggak bisa diukur. Ya, kita nggak tahu isi hati orang. Itu kayaknya bacaan hari ini ya, bahwa kadangkala jadi miskomunikasi ya, Petrus dengan Yesus ya, sehingga Yesus mengatakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan olehmu, bukan dipikirkan oleh Allah, ya, karena miskomunikasi, nggak nyambung, ya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar, berupaya menemukan apa yang dipikirkan oleh orang yang kita kasihi, ya. Ya, caranya mungkin kita bisa melihat kalau ada raut muka yang berbeda, kita coba tanya, ya, mungkin nggak saat itu, karena mungkin situasinya lagi kurang baik, tapi ada waktu kita boleh bertanya ketika dia sedang dalam kondisi yang udah bisa diajak ngobrol. Sebagai pasangan kita tanya, sebenarnya ada apa sih, ya? Ada masalah apa sih? Kok dari tadi kamu marah-marah terus ya sama anak-anak dan sebagainya. Ya, kita bisa menanyakan ada apa. Jangan-jangan dia marahnya bukan kepada anak-anak, tapi marahnya kepada kita. Tapi dilampiaskan kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita berupaya menemukan apa yang dipikirkan oleh orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena kalau saya kutip dalam Roma 12, oh ini salah kayaknya, bukan Roma 12 ayat 1 ya, tapi saya lupa nih. Tapi yang pasti bukan Roma 12 ayat 1, kayaknya kurang angka 1 dikit lagi. Dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, bagaimana kita tidak egois, maunya kan kadang-kala secara manusia kita maunya dimengerti, maunya orang tahu isi hati kita, maunya orang apa yang kita inginkan orang tahu, ya. Tapi sebagai pasangan suami istri kita mau belajar saling, ya, saling mengerti, saling memahami, dan juga saling berupaya membahagiakan pasangan kita. Lalu yang berikutnya lagi konsep saling, ya, konsep saling yang tadi sudah saya singgung sedikit, yang mengatakan dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 28, saya coba singkat, bahwa istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Ya, kadangkala ayat ini dijadikan senjata ya untuk berantem ya, antara suami dan istri itu, kamu harus tunduk sama saya, ya, kata si suami. Lalu istri, enggak, kamu juga harus mengasihi. Jadi akan berantem karena adu ayat. Padahal ayat ini sebenarnya mengatakan yuk saling, ya, saling. Bahwa ketika istri tunduk kepada suami ini bukan artinya harus mena-mena terhadap istri. Tapi kenapa? Karena suami mesti mengasihi istri. Jadi ketika istri tunduk kepada suami, maka ketika suami itu punya kasih, maka suami tidak akan membuat ayat ini menjadi, wah, semena-mena, besar kepala. Tetapi suami itu akan berupaya juga menjadi pemimpin, ya, leader yang mengasihi istri. Ya, oleh karena itu kasih ini menjadi dasarnya, ini tekankan oleh Efesus. Kasih menjadi dasarnya. Sehingga kasih ini mendorong kita untuk rela berkorban bagi orang yang kita kasihi.
Ya Bapak Ibu, kita ini kan sedang membicarakan hubungan pernikahan ya, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Masa sih kita bisa mengasihi orang di luar rumah kita, tetapi kita nggak bisa mengasihi orang di dalam rumah kita. Kasih itu, kata Ibu Teresa, bagikan kasih itu pertama-tama di rumah kita sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh mengasihi di luar sana. Tapi mari kita belajar pertama-tama menerapkan kasih itu di dalam rumah tangga kita sendiri. Saya pernah ngobrol-ngobrol nih ya Pak Arlianus sama seorang rekan pendeta. Yep. Dan dia juga mengamati satu fenomena ya Pak Arlianus ya. Jadi ada pasutri-pasutri yang dia dapati itu status menikah Pak Arlianus. Tapi karena udah berpuluh-puluh tahun menikah, jadi mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian juga mungkin ada pergumulan yang membuat mereka akhirnya semakin jauh. Mau cerai malu Pak Arlianus. Mau cerai malu, ya akhirnya ya sudahlah, menikah dalam status saja. Tetapi dalam kehidupan rumah tangganya itu bukan pernikahan. Nggak ada komunikasi, ya artinya satu ke sana, satu ke sini, dan udah cuek-cuekan, ya. Bahkan juga ada satu yang ekstrim, yang satu selingkuh, nggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting kita jangan cerai. Malu dengan keluarga. Nah ini yang teman saya ini temukan, ya. Jadi bukan dikepadurin ya Pak Arlianus ya. Jadi teman saya seorang pengamat pernikahan juga mengamati, ya bahwa di jemaatnya juga ada seperti itu. Nah ini kan sedih ya, bahwa pernikahan itu berlangsung tapi ternyata cuma status. Udahlah malu lah kalau cerai, udah tua, ya. Sehingga pada akhirnya udah jalan sendiri-sendiri. Nah ini kan nggak bagus juga. Nah ini kita boleh belajar juga dari pengalaman tersebut. Saya rasa kita nggak mau seperti itu. Karena pernikahan itu kita sudah dipersatukan dan kita komitmen untuk saling satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya lagi, nah ini yang penting juga, ya, kuasailah perkataanmu, ya. Yakobus mengamati karena Yakobus ini memberikan pesan kepada satu jemaat bagaimana kehidupan berjemaat, ya, hal-hal praktis dalam Yakobus, maka ada satu hal dikatakan demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, ya, dengan satu kata aja orang bisa atau persekutuan bisa rusak. Dengan satu kata saja rumah tangga bisa rusak. Nah, ini saya sering kali sampaikan juga kepada calon-calon mempelai, jangan pernah ada kata cerai. Ya, mungkin masalahnya sederhana kadang-kadang ya, tapi karena mungkin ya udah udah numpuk-numpuk akhirnya udah cerai. Ya. Nah, ketika pasangannya mendengar, wah, gua nggak mau gue yang diceraiin, gue yang cerain lu, ya. Karena apa? Karena dalam emosi, dalam amarah tersebut yang bekerja kadang-kadang bukan pikiran sehat, ya. Mungkin Dr. Jamie ada istilah ya bahwa ketika marah itu yang orang sedang sakit jiwa gitu ya. Ketika orang sedang marah, makanya nggak boleh menyatakan sebuah statement ketika orang sedang marah karena sedang sakit jiwanya. Karena statement yang dilontarkan itu adalah statement yang bisa melukai. Padahal nanti ya kalau sudah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, misalkan jadi nih cerainya ya, sudah cerai tapi udah beberapa bulan, beberapa tahun, barulah menyesal, ya, baru menyesal, duh kenapa saya cerai gitu ya. Karena apa? Karena dari perkataan itu aja. Padahal mungkin masalahnya sepele, gara-gara masaknya keasinan nih si istri, ya. Tapi karena sudah mungkin ada simptom-simptom yang lain, akhirnya udah numpuk dan akhirnya jadi gitu ya. Nah, artinya kuasailah perkataanmu, berpikirlah 3 kali sebelum berkata-kata, kata seorang bijak. Lalu yang berikutnya lagi, yang terakhir, ya, saya rasa ini yang menjadi poin penting dalam kehidupan rumah tangga, mengampuni, ya. Saya rasa tidak ada rumah tangga yang sempurna. Saya rasa tidak ada komunikasi yang sempurna. Ketika dalam proses belajar, Bapak Ibu mengenal pasangan, mengenal orang tua, mengenal anak, mengenal sesama kita, tidak ada proses yang sempurna. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita terseok, ada kalanya kita kemudian tidak bisa melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita untuk menjaga dalam tanda kutip pernikahan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau mengampuni. Ya, belajar mau mengampuni seperti yang disampaikan oleh Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap orang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ya, kalau saya dan saudara menghayati bahwa Tuhan telah mengasihi kita, mau mengampuni kita seperti doa Bapa kami, mari kita juga mau mengampuni sesama kita. Ya, ini sangat penting saya rasa dalam kehidupan pernikahan karena nggak ada yang sempurna. Ya, kerendahan hati untuk mengampuni.
ketika perjalanan pernikahan Bapak Ibu, saya dan saudara, ya tentu tadi Bu Angelin sampaikan 5 tahun pertama, dan itu juga jadi pergumulan saya. 5 tahun pertama itu waktu yang sulit. Waktu yang sulit karena apa? Karena kita dua latar belakang berbeda, meskipun saya sukunya sama, tapi saya besarnya di Sunda gitu ya. Jadi mungkin ada berbagai perbedaan yang terjadi dan itu jadi satu rumah. Nah itu kan ada banyak hal tentunya, sehingga pada akhirnya setelah melewati 5 tahun itu ada perasaan apa ya, oh iya dia emang begitu orangnya, lalu dia juga mengatakan ya emang Daud juga begitu orangnya. Jadi bagaimana lebih banyak kita apa ya dari pengalaman yang ada, kita dari konflik yang ada, jadi bukan berarti nggak boleh konflik ya Bapak Ibu ya, konflik itu positif ya, bahwa dengan adanya konflik kita bisa mengenal pasangan kita, tetap pasangan kita nggak suka apa yang kita lakukan ya. Yang penting konfliknya jangan sampai KDRT, jangan sampai violence gitu ya. Nah, disitulah pentingnya kita mengampuni, ada waktu bersama, kita sharing, waktu bersama kita mengevaluasi perjalanan pernikahan kita. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita lakukan, evaluasi. Tentu di dalam kondisi waktu yang mood-nya bagus, ya jangan lagi capek, lalu kita evaluasi, wah bisa darting gitu ya. Jadi bagaimana waktu yang berkualitas, ya kita cari waktu berkualitas untuk mengevaluasi hal-hal yang belum sempat kita sampaikan di masa lalu, kita boleh sampaikan. Nah, pada akhirnya saya mau mengatakan yang gak kalah pentingnya adalah yuk kita libatkan Tuhan. Membangun rumah tangga hal yang mudah. Menyiapkan pernikahan, resepsi mungkin repot, tapi menurut saya itu hal yang bisa kita lakukan. Namun yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan pernikahan. Mempertahankan pernikahan adalah hal yang tidak mudah. Nah, hari ini kita belajar tentang satu hal saja, komunikasi, belum yang lain-lain gitu ya. Komunikasi. Bagaimana kita belajar mempertahankan rumah tangga kita dari hal yang sederhana, yaitu komunikasi. Yang penting kita mau merendahkan hati untuk belajar mengenal pasangan kita, karena komunikasi itu sebuah seni, ya jangan cuek gitu ya, tapi kita boleh memberikan hati kita, kepekaan hati kita untuk mengenal pasangan kita. Dan yang penting kasih menjadi dasar, karena dalam kasih ada pengampunan, sekalipun pasangan kita gagal mengenal kita, sekalipun pasangan kita itu menyakiti kita, kasih menjadi dasar, sehingga kasih ini menjadi tempat kita untuk berpijak dan melanjutkan perjalanan pernikahan kita. Dan pada akhirnya Tuhan itu nomor satu. Ya, kalau kita lihat segitiga ini Bapak Ibu, segitiga ini segitiga sama sisi gitu ya, suami, istri, dan Allah. Jadikanlah Allah itu pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau suami istri ini garisnya kita tarik terus ke bawah, ya tarik ke bawah, ya kita semakin menjauh dari Allah, suami istri menjauh dari Allah, maka kita lihat garis di bawahnya itu juga semakin jauh antara suami dan istri. Tapi kalau suami dan istri itu semakin dekat dengan Allah, maka garisnya itu juga yang hijau itu juga semakin dekat antara suami dan istri. Bersama Tuhan, saya sering kali katakan pada calon-calon pasutri, bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Tapi bersama dengan Tuhan, masalah apapun yang dihadapi, kita dapat melewatinya. Karena kita sadar kita jalannya dengan siapa. Kita berjalan dengan Tuhan, kita bisa dikuatkan. Jadi Bapak Ibu menurut saya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, hanya saja perlu sebuah kerendahan hati untuk mengungkapkan isi hati, ya komunikasi dengan pasangan kita, dan kita mau berpijak pada komitmen yang pernah kita ucapkan, bahwa hanya maut yang memisahkan kita. Pasti dalam proses belajar itu, dan kita melibatkan Tuhan, Tuhan mau menolong kita. Selamat mengasihi lewat perkataan. Ya, sekian Pak Arlianus. Oke, terima kasih Pak Daud. Pak Daud menekankan komunikasi sebagai seni. Karena itu beliau mengingatkan, temukanlah gaya cara komunikasimu sendiri yang paling efektif, konstruksi bagi Anda dan pasangan. Dengan 5 prinsip teologis tadi, jujur, temukan yang ia pikirkan, saling respect, menguasai perkataan, atau dalam bahasa Dr. Jimmy menguasai perasaan, lalu mengampuni. Oke, kembali kita melanjutkan diskusi kita, masih ada waktu. Di chat room sudah ada pertanyaan, jadi Ibu Bapak boleh mengajukan pertanyaan baik kepada Pak Pendeta Daud maupun kepada Dr. Jimmy. Di chat room ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Dharma Wijaya, walaupun nggak terlalu berhubungan dengan
topik kita, tapi ini karena ada ahlinya ya kita manfaatkan saja kesempatan ini. Kapankah atau bagaimanakah personality itu dibentuk, Dr. Jimmy? Silakan. Sebelum menjawab, mungkin saya mau meluruskan soal personality dulu ya. Yuk. Personality itu bahasa kompleks dari sesuatu yang sebenarnya sederhana, yaitu pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu cuma pola. Pola berpikir, pola merasa, pola melakukan. Ketiga hal ini, kalau disatukan, namanya kepribadian. Jadi dibentuk dari kapan? Dibentuk dari 0 sampai 25 atau 30 tahun. Jadi kalau teori dulu kan 0 sampai 3, 0 sampai 6, atau berhenti di 12 tahun. Neuroscience, ilmu saraf dan psikologi terbaru menemukan bahwa otak manusia itu baru berhenti tumbuh di usia 25 sampai 35 tahun. 25 sampai 30 tahun. Artinya, sampai di sana kepribadian masih terbentuk. Kita masih terus memperbarui diri. Jadi anak itu kenapa pernikahan lebih baik dilakukan di usia yang dewasa, karena orang yang kita lihat di usia 17 tahun dengan orang yang kita lihat di usia 30 tahun itu dua orang yang berbeda. Kepribadiannya dalam tanda kutip berbeda, polanya berbeda karena masih bertumbuh. Itu sama ya Dr. Jimmy, pertumbuhan otak itu baik laki-laki maupun perempuan sama sampai 30 tahun ya? Iya sama Pak Arlianus, sampai antara 25 sampai 30. Tiap orang mungkin berbeda berhentinya, tapi range-nya di sana 25 sampai 30. Jadi kalau masih remaja, kalau masih dewasa muda, polanya masih bermasalah, kita masih punya banyak waktu untuk ngejar, untuk geser polanya. Bagaimana menanganinya, bagaimana menolongnya, sadari dulu polanya, pola mana yang bermasalah, pikiran, perasaan, atau perilaku, dan pola itu yang digeser. Pelan-pelan gesernya. Jadi kalau namanya geser, misalnya pola saya tiap kali dibentak, saya marah balik. Kalau kita berharap dari bentak jadi tenang, itu terlalu jauh. Mungkin dari bentak jadi nahan bentakan, bentak keluar gitu misalnya, nggak bentak langsung ke orang di depannya. Dari bentak keluar, jadi berbicara lebih pelan misalnya. Dari bicara lebih pelan, jadi bicarakan poinnya. Dari bicarakan poinnya, nah itu pergeseran itu yang dimaksudkan. Jadi ketika kita mau ngomongin kepribadian, kita mau ngomongin bagaimana mengubahnya, kita perlu tahu dulu pola mana yang bermasalah dan pola itu yang digeser. Digeser ya, bukan diubah. Pelan-pelan gesernya. Gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua kembali dari Pak Ongko tadi, apakah konsep tentang violence dan non-violence communication itu bagi semua generasi sama? Ini memakai pendekatan teori generasi XYZ, baby boomers, silence, Dr. Jimmy, silakan. Violent dan non-violent pada prinsipnya sama. Kalau diperhatikan tadi di slide, saya hanya mengambil contoh-contoh kecil, tapi poin besarnya sebenarnya adalah konsepnya. Observasi, perasaan, tujuan. Nah, itu yang poin besarnya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya antar generasi bisa saja berbeda. Caranya, tapi prinsipnya tidak. Prinsipnya menyerang itu tetap violent, diam saja tidak menyelesaikan juga violent, menyampaikan dengan menganggap semua sama, selalu, tidak pernah, itu juga violent. Caranya mungkin beda. Kalau anak sekarang mungkin generalisasinya dengan orang tua zaman dulu terus gitu-gitu aja gitu. Mereka nggak pernah ngerti, itu juga generalisasi, itu pun violent. Cuma bahasanya berbeda. Bahasanya, tapi konsepnya sama. Sehingga saya setuju dengan Pak Daud, komunikasi memang seni. Prinsipnya sama, tapi bagaimana kita melakukannya itu butuh penyesuaian dari satu ke lain orang. Sedikit mengenai apa yang tercakup dalam yang disebut sebagai violence, Dr. Jimmy. Apakah faktor budaya menentukan bahwa atau mempengaruhi atau memberi pembeda? Oh, kalau di kebudayaan ini termasuk violence, kemudian tapi kalau di sini enggak. Atau ini di kebudayaan manapun prinsip ini adalah sama? Prinsipnya tetap sama Pak Arlianus, tapi persepsi terhadap apa yang terucapkan bisa jadi berbeda. Jadi mungkin sebagai orang yang menyampaikan itu akan kurang lebih sama di semua kebudayaan, tapi bagaimana kita menangkap itu akan jauh berbeda di banyak kebudayaan. Misal,
kalau di budaya teman-teman saya yang kuliah di Eropa memanggil dosennya itu dengan nama. Sementara saya bahkan memanggil prof siapa begitu, namanya nggak lengkap, itu bisa kena masalah. Bagaimana cara menangkap bisa jadi sangat berbeda antar budaya. Misal istri yang bicara kembali, itu bisa jadi masalah di beberapa budaya dan sebenarnya nggak masalah di budaya lain. Bagaimana penangkapannya ini yang perlu dibicarakan bersama-sama juga. Kalau kita mengambil teori lain, di teori konseling pernikahan, ada 4 landasan utama bagaimana pernikahan bisa berdiri aman. Self-esteem atau harga diri itu salah satunya. Komunikasi adalah salah duanya. Tapi salah tiganya adalah rules atau aturan. Bagaimana aturan dibentuk di dalam sebuah rumah. Dan tentu saja aturan yang dimaksud, saya lebih suka aturan yang realistik, yang alkitabiah. Jangan budayanya terlalu kuat, tapi budayanya nggak rasional. Misal istri nggak boleh ngomong. Kesepakatan gitu. Barangkali, Dr. Jim. Iya, kesepakatan bersama. Kalau kita mau mengadopsi nilai-nilai alkitabiah menjadi rules, maka ini perlu kesepakatan bersama. Saling misalnya tadi. Atau memaafkan misalnya tadi. Saling memaafkan juga mungkin. Rules ini perlu dibuat bersama. Mungkin sehingga bisa mengurangi dampak budaya yang terlalu kaku. Istri nggak boleh bicara, anak nggak boleh bicara balik, dan itu akan menyulitkan komunikasi di dalam rumah. Yang keempat baru keluar. Connection to another system itu nomor 4. Bertetangga mungkin bahasa mudahnya. 4 landasan ini adalah 4 landasan menurut seorang ahli namanya Virginia Satir untuk membangun rumah tangga yang sehat. Baik, thank you Dr. Jimmy. Ada teman-teman yang masih mau bertanya kepada Dr. Jimmy? Kalau saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya berikan kesempatan kepada teman-teman dulu untuk bertanya. Ya. Ada Ibu Bapak yang mau bertanya? Ajukan tangan. Raise hand. Kalau mau pakai. Oke, Dr. Jimmy, saya mau bertanya mengenai apa yang tadi Pak Pendeta Daud dengarkan dari pemimpin Bina Pranikah waktu Pak Daud mau menikah. Ya, mudah-mudahan bukan saya waktu itu yang memimpin. Apakah seks, yaitu maksud saya adalah kelaki-lakian dan keperempuanan dan kemudian gender yang dibentuk oleh faktor sosial itu yang dilekatkan pada laki dan perempuan itu mempengaruhi cara berkomunikasi? Biologically tidak, secara fisik tidak, tapi secara budaya dan sosial akhirnya membentuk secara psikologis, benar. Ada pola yang berbeda dari proses berkomunikasi laki-laki dan perempuan. Tapi ketika itu kemudian ditelaah lebih jauh, ternyata pembedanya bukan seksnya per se, bukan jenis kelaminnya saja, tapi bagaimana itu kemudian dibentuk oleh sosial dan budaya perempuan. Gendernya ya Pak Dr. Jimmy? Iya. Jadi itu tuntutan budaya yang membentuk kita seperti ini. Saya tidak mengatakan itu baik atau buruk, tapi ya Pak Arlianus ya, itu realitanya, itu yang sudah ada, tidak bisa diubah, tapi bagaimana kita beradaptasi sama ini. Oke. Berarti sebenarnya kalau mau berlatih berkomunikasi itu juga sebenarnya upaya untuk let's say keadilan gender itu menjadi penting. Saya tadi kan perempuan nggak boleh berbicara atau itu menjadi penting ya, Dr. Jimmy ya. Ya. Ada lagi teman-teman, ibu bapak sekalian, biasanya banyak yang nanya ini. Pak Niko biasanya, Yuli biasanya, Pak Ongko udah 3 pertanyaan. Salah seorang yang sangat aktif ya dalam percakapan seperti ini. Ada lagi? Oke, silakan ditulis ya, Dr. Jimmy. Saya sedikit mau kepada bagian kedua dari yang tadi non-violence ya, prinsip yaitu bahwa kita perlu observasi and then mengenali dan mengungkapkan perasaan.
pertanyaannya adalah, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan ke saya kalau ngomong komunikasi, tapi saya ingin mendapat tips dari Dr. Jimmy pada hari ini. Orang timur seperti kita ini kan, apalagi laki-laki kan tak terlatih untuk mengungkapkan perasaan. Saya merasa sedih, saya merasa, bahkan kosakata merasa, walaupun kita kalau ngomong sih, saya rasa sih nggak gitu. Orang bule kan nggak bikin I feel, tapi I don't think so. Think. Tapi mereka relatif lebih gampang mengungkapkan perasaannya. Nah, pertanyaan saya, kita yang terdidik di dalam pola yang tidak terlalu biasa mengungkapkan perasaan, ini apa yang kita perlu lakukan supaya kita terbiasa, karena itu bagian penting dari komunikasi tadi kan, yang non-violence, untuk mengungkapkan perasaan. Dr. Jimmy. Ini tiba-tiba saya teringat lagu waktu saya sekolah minggu, Pak Arlianus. Dulu, bukan sekolah minggu sih, waktu saya TK mungkin. Dulu itu ada lagu semacam ini, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, itu lanjutannya kan banyak ya, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati macam-macam itu. Itu kemudian akhir-akhir ini saya ketemu versi bahasa Inggrisnya yang dinyanyikan oleh salah satu klien saya yang masih TK. Lagunya agak berbeda. If you're happy, 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 clap your hand. Sama, kalau kau suka hati, tepuk tangan. If you're angry, 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 stomp your feet. Kalau kamu lagi marah, injak bumi. Gitu. Jadi lagunya itu macam-macam emosinya. Ada sedih, ada takut, ada marah, ada senang, ada ngantuk. Jadi lagu saat TK. Sementara buat budaya timur, itu anak kecil normalnya emosinya hanya senang. Nggak boleh ada emosi lain. Kita menolak ada emosi lain. Harusnya kamu cuma senang. Sehingga dari kecil kita tidak dilatih untuk, secara budaya tidak dilatih untuk mengenali nama-nama emosi. Apalagi laki-laki kan ya, itu lebih didorong lagi emosinya. Nggak boleh nangis, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makin nggak kenal. Dampaknya biasanya adalah emosi yang tidak dikenali menjadi emosi yang tidak bisa diregulasi. Emosi yang tidak diketahui namanya menjadi tidak bisa diselesaikan pada masa tua. Sedikit ilustrasi soal emosi. Emosi itu punya tujuan. Emosi menurut saya adalah bahasa manusia. Misal ketika saya mau nyebrang jalan. Saya mau nyebrang jalan, emosi yang muncul itu takut. Ketika saya lagi takut, biasanya saya bisa mengarah dari satu antara dua hal ini. Pertama, pura-pura berani. Saking pura-pura beraninya dan saya dorong rasa takut pergi dari kesadaran, saya lari. Kita tentu pernah lihat ya, anak kecil saking pengen beraninya nyebrang, dia lari begitu. Meningkatkan kemungkinan ditabrak. Atau yang kedua, saking takutnya, saya nggak berani nyebrang. Saya diem aja gitu. Berharap tiba-tiba jalanan sepi, yang padahal nggak mungkin sepi. Ramai. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak menyadari ada tujuan dari emosi. Tujuan dari takut adalah safety atau keamanan. Begitu kita dorong keluar dari kesadaran, saya jadi nggak aman, saya lari. Begitu saya tenggelam dalam rasa takut, ya saya aman, nggak ketabrak, tapi nggak nyampe ke tujuan. Emosi ini bahasa, yang kalau nggak dikenali, kita bisa bereaksi, nggak tahu nanti kemana, tidak terkendali. Sehingga satu-satunya yang bisa kita lakukan menurut saya adalah belajar kembali seperti anak TK memberi nama emosi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, oke saya lagi senang, oke tepuk tangan. Kalau kau sedang marah injak bumi, oke mungkin saya lagi marah ya. Kita belajar mengekspresikan ulang seperti lagu-lagu saat masa kanak dulu. Dan ini benar untuk dilatihkan ulang, nggak apa-apa. Lagu masa dulu, terus kadang-kadang kalau ada remaja yang masih kesulitan emosi, saya masih memakai buku buat anak umur 5 tahun kalau zaman sekarang di toko buku yang agak besar gitu, itu ada nama-nama emosi. Oke, saya buka. Terhalang ya. Oke, sedang terputus. Bandwidth lagi turun barangkali di tempat Dr. Jimmy. Ya, kita menunggu, saudara. Kalau ada pertanyaan silakan dikirim ya
Kita tunggu Dr. Jimmy. Dokter ini terputus kayaknya Pak Arianus. Mungkin bisa dibantu. Kenapa? Kayaknya terputus, Dokter Jimmy. Ya. Oke. Jadi tadi kan Dr. Jimmy sedang berusaha menjelaskan soal soal perasaan ya. Ini masih ada pertanyaan di chat room, tapi Dr. Jimmy-nya masih belum connect kembali. Kepada Pak Pendeta Daud tadi ya. Ini akan banyak nih. Pak Pendeta Daud dan Bapak, apakah untuk Pak Pendeta Daud nih, termasuk Pak Daud dari uraian Bapak, apakah empathic communication dapat mencegah terjadinya violence communication dari Pak Ongko lagi, atau sebagai cara penyampaian pesan dalam komunikasi? Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Ongko untuk pertanyaannya. Jadi yang saya mau sampaikan tadi terkait dengan komunikasi empatik itu bagaimana cara kita mentransfer pesan dan pesan itu diterima, tetapi juga bagaimana kita belajar mengenal pesan itu meskipun tidak terungkapkan dalam kata-kata. Ya, jadi misalkan ada sesuatu yang kata-katanya sih clear ya gitu ya, tapi kayaknya hatinya nih nggak sama nih apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam hatinya. Ya, ini memang menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekerasan sehingga kalau komunikasinya itu nyambung satu gitu ya, idealnya harusnya tidak terjadi namanya kekerasan, meskipun yang namanya jujur itu kan menyakitkan ya Pak Ongko ya. Yang namanya jujur, ketika mengungkap perasaan dengan jujur itu bisa menyakitkan, dan ketika kita nggak siap mendengar itu, maka kita responnya bisa jadi violence ya. Jadi bisa dua hal juga nih ya dari komunikasi empatik itu. Maka tadi saya sarankan carilah waktu yang tepat, kondisi yang tepat di dalam kita mengklarifikasi, mengkonfirmasi apa sih yang ia rasakan, ya, ketimbang apa yang dia katakan, karena ada sesuatu yang bisa kita lihat lebih dalam lagi di dalam apa yang ia pikirkan. Ini yang memang perlu semacam latihan mengenal pasangan kita, berkomunikasi. Jadi memang bisa cara mencegah, tapi juga kalau kita nggak siap, ini bisa menimbulkan violence communication juga. Gitu Pak Renus. Oke, walaupun pertanyaan berikut kepada Dr. Jimmy, tapi saya kira bisa juga disampaikan kepada Pak Daud sebenarnya, dan nanti mungkin Ibu Angelin juga bisa menambahkannya. Jadi gini, apakah atau bagaimana cara atau bagaimana sikap kita ketika kita mengalami violence communication dari pasangan kita? Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi ketika pasangan kita mengembangkan violence communication? Pak Daud. Ya, Dr. Jimmy udah hadir, Pak. Oke, Dr. Jimmy, ada beberapa pertanyaan, tapi ini udah terlanjur saya tanyakan karena ini juga bisa. Apa yang kita mesti lakukan ketika pasangan kita melancarkan violence communication? Bagaimana merespons secara konstruktif, mungkin begitu. Silakan Dr. Jimmy. Maaf, saya tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu kenapa tadi. Ya, itulah kegembiraan dalam berzoom ria ini, Dr. Jimmy. Yang timbul. Bisa tiba-tiba hilang kita. Oke, silakan Dr. Jimmy. Iya. Biasanya, tapi tidak selalu. Biasanya seseorang yang melakukan serangan itu sedang menyembunyikan sesuatu, perasaan yang rapuh, tidak nyaman, sehingga dia butuh menyerang orang lain. Jika kita ikut melancarkan serangan ulang, yang sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi dan wajar, biasanya konflik akan meningkat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Saya 100% tidak akan melakukan itu. Saya rasa tidak manusiawi juga. Kemungkinan untuk kita melakukan serangan balik atau berkonflik itu
Pasti ada. Namun jika suatu saat kita kebetulan lagi sadar, ini violent. Ini kalau saya lanjut, ini makin violent juga. Mendapatkan waktu break sejenak untuk tidak melanjutkan konflik adalah waktu yang mungkin bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dari kerusakan apapun yang mungkin didampakkan dari violent communication ini. Karena kalau dilanjutin, kita bisa saling nyakitin dan rasa sakitnya bisa numpuk pelan-pelan. Jadi break dulu sebentar, nanti ketika sudah lebih adem kita bisa bicara lagi. Tadi kenapa sih meresponnya seperti itu, ada apa, merasakan apa, berpikir apa. Ketika emosi lebih reda, biasanya kita bisa berpikir lebih sehat. Biasanya. Oke. Masih ada lagi kah pertanyaan? Oke, mungkin terakhir dari saya, Dr. Jimmy. Saya ingin ke bagian tahap pertama tadi yang penting ketika mau mengembangkan non-violence, yaitu observasi. Bisakah sedikit lebih dijelaskan kembali apa saja sih yang perlu diobservasi itu? Apakah ini saya ngomong dalam kaitan dengan misalnya bahasa isyarat, misalnya saya udah meminta maaf tapi saya tidak ngomong, tapi sebenarnya terekspresikan dari cara saya memandang pasangan saya, dari taparan mata. Apakah itu bagian-bagian juga yang masuk dalam kategori observasi atau apa saja sebenarnya, Dr. Jimmy? Ya, yang bisa kita observasi adalah apa yang bisa semua yang bisa ditangkap dari panca indera, maksudnya di sini Pak Arlianus. Itu yang menjadi landasan pertama. Karena biasanya sebelum kita nangkap panca indera, kita udah sibuk dulu nih di pikiran nih. Oh, dia nggak ngomong minta maaf, misalnya tadi contohnya adalah permintaan maaf. Dia pasti nggak serius nih. Kita sibuk di kepala. Maka sebelum kita sibuk di kepala, jatuhkan dahulu kesadaran di observasi yang bisa di indera. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya cium, kalau itu bisa dicium, jangan-jangan dia pakai parfum kesukaan saya untuk misalnya, oh ini buat saya tenang. Atau apa yang bisa saya rasakan, jangan-jangan ada makanan kesukaan saya di sana. Apa yang bisa saya sentuh. Indera dulu adalah yang pertama kali perlu disadari sebelum pikiran. Karena kalau pikiran dulu, kita akan sibuk nih di sini, nggak habis-habis. Pikiran kita kan jago ya, bikin skenario tambahan, bikin penghakiman tambahan, jago banget. Jadi letakkan dulu, kita kembali mengobservasi apa yang ada di indera. Oke. Ibu Bapak, tadi yang terpotong dari Dr. Jimmy soal apa namanya emosi itu nggak mesti selalu yang positif. Ya, terpotong. Bagi yang ingin melihat lebih penjelasan Dr. Jimmy boleh mengakses YouTube-nya ya. Dia bicara tentang itu ya. Rasakan emosi negatif juga, rasakan emosi negatif, bukan hanya emosi positif. Boleh dilihat. Mengapa saya ngomong gini? Karena bukan supaya followers tambah banyak saja, tetapi karena yang dia sampaikan di sana hal-hal saya sudah katakan, hal-hal yang mungkin orang lain bisa menyampaikan, tapi mungkin dengan cara yang lebih ruwet. Dr. Jimmy menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dicerna oleh kita yang awam dari ilmu psikologi. Oke, terima kasih Dr. Jimmy. Ini karena saya sudah melewati waktu yang diberikan oleh Yuli dan Pak Daud untuk session ini. Karena sementara kita ada Zoom Pak Kasih ya. Saya tidak menyebutkan banyak, saya hanya mengatakan bahwa kita perlu mengembangkan komunikasi yang ramah ya, non-violence communication. Ya, kalau dalam bahasa kita by Jim itu komunikasi konstruktif, efektif konstruktif. Ya, bukan hanya efektif karena efektif bisa jadi destruktif, tapi komunikasi efektif konstruktif. Ya, untuk itu lakukanlah observasi, kenali dan ungkapkan perasaan Anda, sampaikan kebutuhan Anda atau permintaan Anda. Dan komunikasi adalah seni, kata Pak Daud. Temukanlah cara yang paling cocok bagi Anda berdua dengan 5 prinsip teologis tadi. Jujur, temukan yang ia pikirkan atau kalau menurut Dr. Jim yang ia rasakan, kan itu yang hendak dikomunikasikan. Saling respect, kuasai perkataan, dan mengampuni. Saya percaya percakapan kita ini akan memperkaya kita. Ya, bila ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan dikirim ke Pendeta Daud dan Pendeta Angelin Chandra. Mereka akan mencari cara untuk menjawabnya tentu saja. Entah meminta tolong Dr. Jimmy, entah mereka akan jawab sendiri. Terima kasih atas pencerahan dari Dr. Jimmy dan Pendeta Daud. Saya kembalikan kepada Komisi Dewasa. Bu Yuli, silakan.
Ya, terima kasih. Tentu kita sangat berterima kasih untuk Dr. Jimmy sekali lagi, Pak Pendeta Arlianus, dan juga Pak Pendeta Daud. Dan mungkin kita akan tutup dalam doa. Saya minta kesediaan Pak Daud untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perbincangan yang boleh kami lakukan selama kurang lebih hampir 2 jam ini. Dan kami boleh saling belajar satu dengan yang lain, khususnya paparan yang disampaikan oleh Dr. Jamie, yang boleh memperkaya kami dalam kehidupan kami berumah tangga. Kami menyadari dalam keterbatasan kami membutuhkan Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga di dalam kehidupan, relasi, komunikasi kami dengan pasangan kami, tercermin cinta kasih Tuhan. Sehingga ketika sekalipun kami jatuh, kami boleh tetap belajar untuk bangkit kembali dan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Sekalipun pasangan kami mungkin menyakiti kami boleh memiliki kerendahan hati untuk mengampuni pasangan kami, sebagaimana Tuhan juga telah mengampuni kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Dr. Jamie, kiranya Tuhan juga boleh pakai Dr. Jamie di dalam pelayanannya ketika ia bertemu dengan banyak klien, biarlah melalui perjumpaan itu, Dr. Jamie juga boleh menjadi berkat bagi setiap kliennya. Berkatilah juga rumah tangganya, berkatilah juga di dalam kesibukannya sehari-hari, biarlah Tuhan jadikan Dr. Jamie selalu berkat dimanapun ia berada. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk rekan-rekan Komisi Dewasa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Biarlah acara ke depan, Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai. Terima kasih Bapak, kalau nanti kami akan melanjutkan dengan acara Zumpa Kasih Prapaskah yang kedua. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong dan menyertai panitia Paskah dan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Daud. Terima kasih Dr. Jimmy. Terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Bapak Ibu jangan lupa nanti ikut dalam Zumpa Zoom 6:30 ya Pak Daud ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Terima kasih Dr. Jimmy. Terima kasih Dr. Jimmy, Pak Daud. Terima kasih Pak Daud, Pak Komisi Dewasa, Arlianus. Bapak Ibu yang hadir. Memberkati kita ya. Oke, saya bisa ya.